A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke majelis ilmu. Mungkin di sini sudah beberapa kali memulai, alhamdulillah sudah cukup lama mungkin vakum ya Pak ya. Dan kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu ini, walaupun kita tetap menjaga social distancing sebetulnya. Kita memakai masker. Kalau mencuci tangan sudah tidak diragukan lagi Pak, karena umat Islam pasti mencuci tangan ketika dia berwudu, karena itu sunnah yang awal ketika akan berwudu. Dan keuntungannya Pak memakai masker ini paling tidak sembuh dari penyakit flu Pak. Nah, jadi orang yang kena sakit flu justru maskerlah obat yang terbaik untuk penyembuhan sakit flu-nya. Yang kedua Pak, kadang di sebelah kita orang membaca ayat ini agak dibukanya mulutnya agak busuk, nah, jadi tertutup juga lah sedikit. Kadang dibacanya Pak, nah, kita di sebelah tidak tahan, nah jadi kalau pakai masker terbantu juga, hilang kotor jiwa kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita adalah kajian kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi mudah-mudahan ini cukup waktu untuk bisa kita mengurut beberapa pertemuan nanti ke depan. Yang kita awali sekarang ini dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Pak ya, kalau Allah menciptakan bumi ada harinya, hari Ahad, hari Senin menciptakan ini, hari Selasa. Tapi kalau menciptakan manusia proses Pak. Artinya Pak, manusia ini dia tidak bisa berhasil begitu saja, dia juga harus melalui proses. Tidak bisa kita ini instan berhasilnya. Terlihat dari hadis yang pertama ini, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari sebuah genggaman. Jadi dalam hadis qudsi dari sebuah genggaman yang diambil dari seluruh permukaan tanah di muka bumi ini. Jadi manusia itu datang sesuai dengan kadar tanahnya. Nah, jadi itu kata Allah Pak. Ada yang berwarna putih, maka kulitnya putih. Jadi sesuai kadar tanahnya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ada yang kombinasi warnanya. Jadi makanya kalau ada orang bertanya Pak, kenapa kulit orang Amerika merah keputih-putihan, ada yang hitam betul. Nah, jadi sesuai dengan kadar tanahnya kita dapatnya. Kadang kan orang gitu, kenapa kita lahir dari datuk yang satu kok kulit kita beda-beda. Nah, inilah dalilnya mengapa kulit kita berbeda-beda. Kemudian apa lagi kata Allah? Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sedih. Makanya muka kita ini macam-macam Pak. Ada yang menung aja kerjanya Pak. Memang itulah mukanya itu. Ada yang muka itu kasihan kita nengoknya Bu. Padahal dia berduit Pak, tapi nengok mukanya itu iba aja kita. Ada yang mukanya buruk-buruk, maksud sini apa Pak? Pokoknya sangar mukanya, tapi hatinya baik. Ada yang seperti itu. Jadi inilah Allah membuat kita itu berbeda-beda supaya kita tidak saling buruk sangka satu sama lain. Ini wajah bapak ini memang sangar, tetapi hatinya baik. Akhirnya kita tahu Pak. Nah ini mukanya baik, hatinya pula buruk. Nah, jadi kan macam-macam yang kita jumpai di lapangan Pak. Nah ternyata inilah Allah menciptakan manusia ini tidak main-main, sesuai dengan kadar tanahnya. Jadi kalau ada anak bapak susah diatur Pak, bandel dia, takutnya tanah sengketa dapatnya itu Pak. Itu yang membuat dia itu pelawan itu.
Kemudian ini hadis yang pertama, Pak. Hadis ini riwayat Ahmad. Jadi ini cukup panjang sebetulnya riwayatnya dan tidak kita sebutkan nama-namanya. Nah, di hadis yang kedua, ini hadis riwayat As-Sa'di dari Abu Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat. Jadi hadis yang kedua ini, Pak, sebelum proses penciptaan itu, Allah pertama perintahkan malaikat Jibril, turun kau ke bumi, Jibril, ambil seluruh tanah di atas permukaan bumi ini, sedikit-sedikit aja, satu genggam aja. Jadi jumlahnya nanti satu genggam, ambil sedikit-sedikit. Turunlah malaikat Jibril, Bu. Begitu malaikat Jibril mengambil tanah, bumi ngamuk, Pak. Nah, jadi ini terjadi perdebatan antara malaikat Jibril dan bumi. Kata bumi, apa maksud kau nih Jibril? Datang-datang main-main ambil aja. Kata malaikat Jibril, aku diperintahkan Allah untuk mengambilmu, sedikit aja. Kata bumi, tidak bisa, kau jangan menyakiti aku. Aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku Jibril. Jadi makanya, Pak, kalau unsur ruh kita yang suci ini, Bu, bersatu dia sama bumi ini, jadi pelit kita, Pak. Itu bahayanya, Pak. Karena bumi ini pelit dia, nggak mau ngasih sedikit aja, Pak, nggak mau dia. Itu yang ngerinya kita, Bu. Kalau udah bersatu dengan unsur bumi ini, pelitnya minta ampun, Pak. Ibu dikasih belanja sama beli bawang berapa siung pun disuruh catat loh, Bu. Menderita dibuatnya, Pak. Dapat suami yang ruhnya sudah bersatu dengan bumi, tidak akan belanja, Ibu, Bu. Semua serba laporan. Ngeri, Pak. Kalau dapat perempuan pelit juga, perhitungannya pun tinggi juga, Pak. Kadang sampai menangis pedagang, Bu. Sayur pun 1000 ditawarnya 500, Pak. Nah, jadi memang kalau dapat berhitung tuh, Pak, tajam dibuatnya, Pak. Jadi jangan, karena kita udah tahu nih, Pak, unsur kita ini ada unsur bumi, hati-hatilah kita. Kita ini perhitungan tinggi. Jadi jangan sampai kita bersatu ruh kita dengan bumi ini. Karena bumi mengatakan aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku Jibril, maka malaikat Jibril nyerah, gak berani ngambil, Pak. Karena bumi berlindung kepada Allah. Malaikat Jibril pun balik kepada Allah, aku tidak berani mengambilnya ya Allah, karena dia berlindung atas namamu. Allah pun tidak marah. Yang kedua, karena malaikat Jibril gagal, diutus malaikat Mikail, Pak. Malaikat Mikail baru mau mengambil, datang langsung bumi ngamuk, Bu. Tunggu dulu. Ngapa kalian ini berdua nih? Tadi Jibril datang mau ganggu aku, sekarang kau pula lagi Mikail. Aku diperintahkan Allah ngambil tanah kau sedikit aja. Kata bumi, tidak bisa. Aku jangan coba kurang-kurangi aku sedikit, aku nggak mau. Nah, itu makanya kalau orang bagi harta warisan, Bu, mau mengamuk dibuatnya. Jangan kurang-kurangkan bagian aku. Jangan coba. Tapi kan kakak anak perempuan, Kak, setengah tidak ada, setengah bagi sama rata. Nah, kan ada yang seperti itu. Itu bumi itu, Pak. Tapi kadang laki-laki ini cerdik lah, Bu. Giliran bagi pusaka cara Islam, jadi dia tidak pernah sholat, Pak. Karena dia menguntungkan bagi dia. Dia dapat 2, perempuan 1. Gagal malaikat Mikail. Karena apa kata bumi? Aku berlindung kepada Allah dari engkau menyakiti aku, Mikail. Mikail pun balik. Allah, bumi berlindung kepadamu sehingga aku tidak berani menguranginya. Maka Allah mengutus malaikat maut. Turun malaikat Israel. Begitu turun ke bumi, dia ambil tuh, jangan kau ambil pula. Tidak tahu aku, pokoknya Allah nyuruh aku, tidak peduli dia, Pak. Malaikat Israel ngambil, jangan kau kurangi aku berlindung kepada Allah dari kau menyakiti aku. Aku pun tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku melaksanakan tugas dari Allah. Jadi malaikat maut yang berhasil mengambil bahan penciptaan tanah kita. Makanya malaikat maut itu, Pak, melihat muka kita tiap hari, Pak. Dalam satu hari ada 70 kali malaikat maut memandang kita, karena dia yang berhasil dulu mengambil tanah. Makanya tidak segan-segan malaikat maut itu, Bu, di mana tempat jadi sama dia. Karena dia yang berhasil ngambil bahan penciptaan kita, Pak. Malaikat maut nggak mau tahu. Aku tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah kepada aku. Nah, malaikat maut lah yang berhasil membawa tanah itu. Nggak peduli dia, main paksa. Makanya kadang dalam kita berbuat baik itu
ada timbul unsur bumi, Bu, paksakan cepat. Makanya kalau kita niat sedekah, segerakan. Kalau enggak nanti ada aja penahannya, Pak. Kadang udah tertulis nama untuk ikut korban, tariknya balik, Pak. Itulah bahayanya kalau masuk unsur bumi itu. Bapak ketawa tanda nyata tuh, Pak. Banyak kejadian, Bu. Udah masuk namanya, tiba pembayaran, enggak mau, ada pula perlu nih ya, anak mau masuk sekolah pula, ada-ada aja jadinya. Pokoknya harus cepat laksanakan. Ada terniat kita baik, harus dipaksakan. Jadi tidak selamanya kita itu berbuat baik harus nunggu ikhlas, Bu. Kalau nunggu ikhlas tuh rumit tuh, Pak. Ikhlas sama ria itu, Bu, setipis kulit bawang, Pak. Belum tentu orang yang nyumbang pakai hamba Allah itu ikhlas, belum tentu lagi, Pak. Dan bisa jadi yang tulis nama malah ikhlas aja karena dia tipis, Pak. Ada orang, Bu, nyumbang udah pakai hamba Allah dia. Datang orang bilang, "Pak, Bapak ada masalah sama pengurus, Pak." Ngapa gitu? Udah berapa bulan ini enggak pernah Bapak nyumbang di masjid lagi. Tutup mulut kau tuh, yang hamba Allah tuh aku semua. Kan tersebut sama aku ya, hilang pahala aku jadi gara-gara kau. Belum tentu juga ikhlas, Pak. Tiap masuk masjid ditengoknya juga nama aku pertama, terus nama aku kurban nampak ini. Tidak pernah bergeser. Asal masuk masjid dipandangnya, Pak ya ikhlas itu tuh, Pak. Jadi menulis nama belum tentu tidak ikhlas. Nah itulah, Bu ya, berbuat baik harus dipaksakan. Tidak bisa nunggu ikhlas, Pak. Saya singgung sedikit. Penyusuan Rasulullah oleh ibu susuannya, Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah nggak ikhlas loh, Pak. Cuman mau tidak mau hanya ketemu dengan Rasulullah karena tidak ada lagi anak yang lain. Pas ditanya, "Ini siapa namanya?" "Muhammad." "Bapaknya ada?" "Bapaknya sudah meninggal." "Waduh, maaflah ya Bu Aminah ya. Di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya berharap dapat upah yang banyak. Jadi saya pun tidak bisa menyusukan anak ini." Jadi awalnya Halimah tidak mau loh, Pak. Waktu Halimah Sa'diyah mau pulang, dia diskusi sama suaminya. Kasihan juga kita nengok anak yatim tuh, Bang ya, tidak ada yang menyusukan ya. Datang suaminya, lebih kasihan lah kita lagi. Udahlah pergi miskin, pulang tambah miskin lagi ini. Ambil aja lah Halimah biar dapat upah kecil, tidak apa-apalah. Itu awalnya tuh, Pak, daripada pulang kosong. Kan tidak ikhlas tuh, Pak. Balik Halimah Sa'diyah sampai di rumah ibu Rasulullah, "Bu Aminah, biarlah saya yang menyusukan Muhammad ini walaupun upahnya kecil." Waktu disusukan oleh Halimah Sa'diyah, jadi kalau kita lihat di kitab Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, di kitab Sirah Nabawi, susu Halimah yang kering tiba-tiba menjadi penuh airnya, Pak. Itu keajaibannya waktu menyusukan Rasulullah. Disusukannya anaknya sampai kenyang dan tertidur. Rasulullah disusukan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu keluar, ontanya yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu, penuh kantong susunya. Keledainya yang kemarin lemah tiba-tiba menjadi kuat. Nah, melihat keajaiban dia mengasuh anak yatim itu, barulah kata Halimah, "Kalau macam ini, Bang, tidak diupah pun tidak apanya." Jadi ketika kita terpaksa melakukan kebaikan, paksakan aja, Bu. Setelah dapat keajaiban, Pak, baru kita royal. Sebetulnya lah, Pak, diukur rumah orang sini, Pak, mungkin kaya-kaya semuanya. Tak perlu kita minta di jalan ini sebetulnya. Cuma banyak orang takut karena dia belum dapat keajaiban. Bapak tahu yang bangun Masjid Abu Darda sendirian loh tuh, Pak. Nggak mau dia ikut orang. Kalau orang tahu lah nih, Pak, selesai masjid ini sendiri. Nggak perlu jadi pengemis kita minta di jalan bertahun-tahun. Malu kita, Pak, sebetulnya. Gereja beribu di Indonesia ini nggak ada yang minta di jalan, Pak. Ini maaf ya, Pak ya. Nah, ini sebetulnya pukulan juga. Karena ini apa namanya, Pak? Banyak sekarang masjid itu memaksakan gaya, tetapi dia nggak mau nyumbang. Padahal orang di sekitar situ banyak yang mampu. Cuman takut berbuat baik. Masjid An-Namirah itu satu orang tuh, Pak, yang bangun. Sekarang dia bangun lagi, Pak Haji, itu di Rimbo Panjang. Dia bilang, "Nggak ajak orang nyumbang, Pak Haji, rugi lah saya." Ada kesempatan saya ajaklah orang. Masjid Gunung Merah itu kan Haji tos sendiri, Pak. Rencana pengurus mau minta sumbangan ke dia.
kita mau bangun masjid, Pak Haji, gini lah, biarkan saya sendiri bangun, tapi kalau ada orang nyumbang terima aja. Kalau orang tahu lah Pak, nggak ada takutnya, tidak akan ada takut. Buktinya apa Bu? Rumah orang mewah di sekitar sini Pak, mampu dia. Cuma karena dia tidak takut karena unsur bumi ada di dalam dirinya. Tapi begitu dia berani Bu, jor-joran dia dalam menyumbang, tidak akan ada orang yang miskin gara-gara sedekah Pak. Asal berani aja. Tapi setelah ini kalau diamalkan, kalau sebab miskin janganlah salahkan saya Pak. Dia kadang adalah Bu, kita ini main todong-todong bulan puasa itu acara hati ke hati. Biasa kan habis kami ceramah tuh Pak. Pak, Bapak apa berapa? Karena depan orang tuh malu dia Bu. Akhirnya terungkap 8 juta. Besoknya berbuka pakai kerupuk ganepo dia Bu. Karena di depan orang Pak, ditodong-todong. Pokoknya jangan sampai unsur bumi dalam di dalam diri kita ini. Kemudian kita lanjutkan kembali Pak. Setelah tanah itu diterima oleh Allah, apa kata Allah? Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi unsur kita ini dari tanah. Teori Charles Darwin mentah Pak, yang katanya kita ini dari kerah. Jadi dari dulu itu kita ini dari tanah. Cuman bisa jadi gini Pak, kan ada orang kampung Ailah Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Nah takutnya kerangka itu yang dia ketemu Pak. Takutnya kerangka itu satu kampung jadi monyet semua loh Pak. Kampung Ailah itu dilarang mancing hari Sabtu, hari Jumat dipasangnya pancing Pak. Jadi dia ditipunya Allah Bu. Sangkanya bisa menipu Allah, akhirnya semua jadi kira. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah kemudian Pak, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lalu kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, hendaklah nanti kamu bersungkur, bersujud kepadanya. Maksudnya hormat kepada manusia ini. Jadi malaikat pun diperintahkan untuk hormat kepada manusia. Kenapa malaikat harus minta hormat kepada manusia? Awalnya kan malaikat ini protes Pak tentang penciptaan manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kurang apa kami lagi ya Allah? Kami senantiasa bertasbih, memuji Engkau, mensucikan Engkau. Karena malaikat trauma Bu. Sebelum kita yang tinggal di bumi ini kan sudah ada makhluk sebelumnya Pak. Dulu bertumpah darah. Sampai Azazil pun yang paling dekat dengan Allah ikut mengusir mereka. Azazil ini tibanya orang dalam nih Pak. Pokoknya malaikat butuh apa-apa, dia ke Azazil nih dulu. Dia yang paling dekat dengan Allah, ikut mengusir makhluk di bumi ini untuk menggesernya dari bangsa jin. Jadi kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Nah buktinya apa Pak? Harut dan Marut mengatakan kepada Allah, andaikan kami diberi nafsu ya Allah, mungkin lebih taat kami daripada manusia. Karena malaikat ini kan taat aja kepada Allah. Manusia ini jahat, coba kasih kami nafsu. Dikasih Allah nafsu, ternyata jauh lebih jahat malaikat ketika dikasih nafsu daripada manusia. Apa pengakuan Harut dan Marut ini? Kan diajarnya orang sihir Pak. Bagaimana supaya suami benci dengan istri, itu kan sihir Harut dan Marut tuh Pak. Rupanya ketika dia dikasih nafsu jahat dia. Apa kata Harut dan Marut? Sedangkan kita saja yang sudah tahu berita langit, bagaimana indahnya surga, bagaimana ngerinya neraka, dikasih nafsu aja berani melawan. Apalagi manusia yang tidak pernah melihat keadaan langit, tidak tahu bentuk neraka, tidak tahu bentuk surga. Sejak itulah malaikat selalu memohonkan ampun untuk manusia ini Pak. Jadi itu rahasianya kenapa malaikat diperintahkan Allah untuk menghormati manusia. Setelah disempurnakan Allah kejadiannya, Nabi Adam ini cuman Pak dibiarkan aja tegak dulu Bu, belum ditiupkan ruh nih, belum langsung. Jadi sudah diciptakan tubuh jasad Nabi Adam itu setinggi 60 hasta, berarti 30 meter lebih kurang. 60 hasta tingginya Bu, dibiarkan aja, tidak diapa-apakan selama 40 tahun Pak.
tidak diapa-apakan sama sekali. Makanya usia kematangan manusia adalah umur 40 tahun. Jadi diangin-anginkan di bawah itu, Bu, biar tambah kokoh dia, biar makin matang dia. Nah. Jadi kalau kita ini, Pak, udah umur 40, tidak ada tanda-tanda baik, siap-siap masuk neraka. Biasanya payah untuk dikasih tahu lagi, Pak. Ciri-cirinya apa, Bu? Dicabut rasa malu. Rumah dekat masjid pun tidak ke masjid, tidak malu lagi, Pak. Jadi kalau udah lewat-lewat, walaupun ada yang lebih dari 40 baru ke masjid, itu sebetulnya dahsyat keajaiban yang diberikan Allah sama dia, Pak. Udah 60 baru dia ke masjid, itu rezeki dia, Pak, dikasih Allah, karena Allah Maha berkehendak. Barangkali ada kebaikan dia yang masih dipandang oleh Allah. Ya kan, kadang-kadang, Bu, ya, seperti zaman Nabi Musa, dia jahat, tapi apa doanya yang membuat diampuni Allah, Pak? Aku ini memang jahat, ya Allah, tapi entah mengapa aku paling hormat dengan orang-orang soleh. Apapun yang diperintahkan mereka aku laksanakan. Itu, Pak, gara-gara itu dia dipandang Allah, Pak. Dia sejahat-jahat dia, tapi dia sangat hormat dengan orang-orang soleh. Kalau dia disuruh orang-orang soleh, dia rajin. Jadi masih ada dipandang. Janganlah Bapak amalkan nih, Pak. Oh gitu, Pak. Saya penting hormati aja. Ini kadang-kadang kan yang mendengar kita ini banyak, Pak. Kalau Bapak Ibu bisa yang ngerti, loh. Yang di luar takutnya, Pak. Ini toa sampai keluar. Nanti salah arti deh, Bu. Gitu caranya rupanya, ya. Nggak salah kita berarti tidak sholat. Yang penting kita hormat sama orang-orang soleh. Apa disuruh dia, mau kita. 40 tahun, Bu, dibiarkan begitu saja jasad Nabi Adam itu, Pak. Semua malaikat takut melihat jasad Nabi Adam. Semua malaikat takut. Azazil lewat. Apa kata Azazil? Apa yang kalian takutkan? Makhluk apa ini Azazil? Takut kami. Lihat dia. Tenang kalian, aku akan coba makhluk ini apa. Apa yang dilakukan Azazil? Dia masuk dari lubang hidung jasad Nabi Adam. Nggak taunya brojol dari lubang ekor, Pak. Apa kata Azazil? Ini makhluk aneh, aku tidak bisa tinggal di dalam tubuhnya. Kemudian diambilnya seperti pemukul, dipukulnya jasad Nabi Adam ini. Rupanya keras seperti tembikar. Itu yang dikatakan Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi tubuh kita ini, Pak, sebetulnya keras seperti tembikar, macam keramik nih, Pak. Keras kita nih. Makanya kalau orang yang rajin olah nafas, bisa dia patah pisau, bisa, Pak, dengan olah pernapasan, tapi bukan pakai jampi-jampi, Pak, ya. Seperti Shaolin, mereka belajar. Bukan murah belajarnya, Pak. Ternyata mereka mempelajari itu sampai 22 tahun, Pak. Jadi aslinya tubuh kita ini kuat. Kata Azazil, aku tidak mampu untuk menguasai makhluk ini. Azazil ini siapa, Bu? Iblis laknatullah alaih. Awalnya dia makhluk paling dekat sama Allah, Pak. Malaikat hormat sama dia. Jadi aslinya apa, Bu? Iblis itu tidak bisa menguasai tubuh kita. Jadi dari mana dia masuk? Dari hidung, Pak. Makanya kita, kata Rasulullah, sempurnakan wudhu kalian dengan beristinsyak. Istinsyak itu apa, Pak? Menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar, keluarkan. Karena dari situ iblis masuk, Pak. Jadi bukan kita mencuci hidung, menghirup air ke dalam hidung, keluarkan lagi, Pak. Itu sakitnya minta ampun, Pak. Tapi apa efeknya secara kesehatan? Akan menyembuhkan penyakit kecemasan. Ini ilmiah nih, Pak. Memperbagus pencernaan, melapangkan rasa di dalam dada. Maka kalau kita berenang, masuk air ke dalam hidung, Pak, habis itu kan lapar perut ibunya, Pak. Dan itu bisa menghilangkan penyakit kecemasan, susah tidur kalau orang yang melakukan istinsya itu. Jadi bukan dicuci-cuci aja hidung tuh, Bu. Dihirup, memang pedih, Pak. Apalagi kalau kita baru pula memulainya. Selama ini udah tahu kita nyuci hidung kita yang tahu. Menghirup air ke dalam hidung kita tidak lakukan. Karena di menghirup itu itulah. Tapi jangan ditelan pula, telan ke dalam. Dia harus istinsya, kemudian istinsar, keluarkan. Tapi jangan dipaksakan, Pak, yang takut udah lama-lama pingsan nanti, Pak, sakit tuh, Pak. Sakit di sini tuh, Bu. Jangan dipaksakan. Yang penting kita udah tahu, Pak. Jadi tidak bisa kita ini dikuasai iblis, Pak.
Jadi masuk dari hidung, keluar dia dari lubang ekor. Tetapi iblis mempunyai cara untuk kita membuka peluang dengan dia, Pak. Nah, jadi ini nanti akan sampai ke sana. Yang berikutnya, Pak, setelah 40 tahun dibiarkan, barulah ditiupkan ruh ke dalamnya. Jadi memang tidak main-main Allah menciptakan manusia ini, Pak. Dari mana ruh pertama kali dimasukkan Allah? Dari kepala. Artinya apa, Pak? Kepala kita ini menjadi sumber segala masalah. Dia ini yang bisa mempengaruhi hati. Hati ini sebetulnya baik semua, Pak. Gara-gara yang ada di kepala inilah yang membuat hati menjadi rusak. Jaga pikiran kita ini, Bu. Jangan sampai mudah berburuk sangka dengan orang lain. Ada Ibu Hajah Rohana namanya, Bu. Dia punya rumah kos untuk mahasiswa. Tetapi siapapun yang masuk ke kos dia itu, orang tuanya mesti ikut. Pesan Hajah Rohana ini apa? 1 hari pun jangan sampai telat membayar uang kos. Begitu tanggal 1 tidak dibayar sampai jam 12 malam, saya yang ngeluarin barang-barangnya. Kan ngeri itu, Pak. Jadi ada yang telat, ditunggunya, Pak, malam pulang, dikeluarin barang-barangnya, Bu. Banyaklah gonjang-ganjing, orang cerita memang parah betul, Ibu, pahit betul, apa juga lagi yang kurang, macam-macam lah kata orang, Pak. Tapi ada satu orang mahasiswa yang tidak pernah ikut menceritakan keburukan Hajah Rohana ini, Pak. Nggak mau dia, karena kan belum tahu kenapa ibu itu seperti itu. Pemuda ini pun pernah kena, dia pun pernah kena, Pak, kurang 5.000 bayar. Kamu kurang 5.000 ya, belum kamu bayar. Padahal dia kena, Pak, tapi tidak terpancing dia oleh ujian itu untuk menjelekkan Bu Hajah Rohana ini. Pas dia jalan, Pak, 5 km dari tempat kosnya itu, nampak dia tulisan. Ini atas izin Allah nih, Bu, nampak dia. Rumah Yatim Hajah Rohana. Oh, ini macam nama bu kos aku. Ditanyanya ke orang warung depan rumah panti anak yatim itu, Bu, ini Bu Hajah Rohana mana? Itu yang punya kos-kosan mahasiswa itu. Tanggal 1 dia selalu kemari ngasih belanja. Dia anak-anaknya ada 25 orang anak yatim, itu yang dibiayainya ke sekolahnya. Baru terasa pantas tidak boleh telat dari tanggal 1. Karena kalau telat anak yatimnya bisa tidak makan. Jadi jangan mudah kita berburuk sangka, itulah dijaga kepala. Ada suami istri boncengan naik sepeda motor, Pak, diikut oleh orang pakai reeking di belakang. Kata istri, bang, cepat bang, copet nih bang, begal mungkin nih bang. Kencang pula orang dari belakang. Dia gondrong rambutnya, Bu. Cari tempat keramaian, bang. Masuk tempat keramaian, masuk juga ya, Pak, yang ngejar nih, Pak. Datang suami, ngapa kau kejar-kejar aku, Dompet istri abang jatuh, bang, dari jalan nangka aku kejar abang. Itulah mudahnya kita berburuk sangka itu, Pak. Ini mesti dijaga loh, Bu. Kepala kita ini mesti dijaga karena ada 2 otak binatang, Pak. Reptilian brain, mamalia tua. Yang baik cuman di belakang kening nih, neokortex namanya. Neokortex ini, Bu, alirannya ke hati. Makanya kenapa kata Rasulullah, kalau kalian sholat, lamakan sujudmu. Supaya apa, Pak? Darah yang membawa oksigen dari jantung masuk mencuci neokortex itu. Itu yang membuat sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita sholat sunat, Bu, lamakan sujudmu. Tetapi ingat, tidak boleh lebih lama daripada waktu berdiri. Jadi kalau ingin kita sujud lama, panjangkanlah ayatnya. Jadi bisa kita sujud lama. Tapi kalau dalam berjamaah, jangan ini dibuat. Kadang ada orang-orang tua kita ini hidungnya sudah meleleh-leleh kadang nanahnya. Tapi jangan pula batuk-batuk di belakang. Siapa yang batuk untuk memberi isyarat kepada imam agar cepat gerakannya, sholatnya batal, Pak. Dia sama dengan ngomong itu. Dan kadang-kadang kalau udah agak lama imam itu arti cepatlah ruku, gitu kan. Cepatlah salam, kan itu tuh, Pak. Lama betul tahiyatnya, gitu. Cepatlah salam. Jadi kalau dalam berjamaah harus ringan, tidak boleh melamakan sujud. Setelah dimasukkan ruh dari kepala, kemudian kemana, Pak? Mata. Nah, di mata inilah, Bu, terbelalak Nabi Adam melihat keindahan surga, melihat buah-buahan surga, terbelalak.
Jadi yang harus dijaga yang kedua itu apa, Pak? Mata, Pak. Godaan mata laki-laki sama perempuan itu berbeda, Bu. Mata kami laki-laki ini, setaat apapun kami laki-laki ini, godaannya adalah memandang wanita. Setaat apapun, Bu, tetap berselera sama wanita. Walaupun kadang mulutnya, ya Allah, tengoklah pakaian anak-anak sekarang. Sebetulnya dia mau mandang, Pak. Dia mau mandang. Heran kita nengok anak-anak gadis sekarang, ya Allah, tengoklah. Itu 2 kali dosanya, Pak. Udahlah bawa nama Allah lagi, sok baik lagi. Karena itu, Bu, makanya kita tidak heran kalau laki-laki ini kebarang kurang, Bu. Singletnya sampai robek dia nggak peduli dia. Berbeda dengan godaan mata perempuan, godaannya bukan ke laki-laki, kepada harta benda. Itu bedanya, Pak. Sekaya apapun kami laki-laki, dompet kami pasti satu, Bu. Kami tidak ada dompet pesta harus sama warna dompet sama baju sama kopiah, itu nggak ada, Pak. Tapi perempuan, Bapak hitung jumlah jilbabnya, segitulah jumlah tasnya. Itu tas baru, Pak, belum dompet di dalamnya. Dia harus matching semuanya. Nah, itu perbedaannya, Bu. Mata kita ini itulah, Pak. Laki-laki ini ujiannya, maka kata Rasulullah, aku tinggalkan fitnah. Yang tidak lebih aku takutkan adalah wanita. Karena di wanita ini, Pak, kita banyak gagal jadinya. Karena itu berat, Pak. Wanita itu godaannya berat. Udah atuk-atuk ya, ada yang masuk penjara jadinya, pelecehan seksual. Cucu, jangan, Pak. Bapak yang buat macam itu, Pak. Tahu orang modus Bapak itu apa? Jangan sampai, Pak. Taruh betul tidak itu niat kita, tetap nanti orang akan menduganya seperti itu. Karena lainlah cucu atuk, lainlah pangkunya, Bu, kan? Anak orang dari SMA, cucu atuk. Ada lagi guru-guru tidak mau murid-muridnya salaman sama dia. Saya nih kan udah seperti orang tua kalian. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau perempuan ini dia baik, Bu. Kenapa kita itu kalau bisa jangan bersalaman? Kalau perempuan ini baik dia. Dia tidak akan terasa apa-apa dia kalau orang baik sama dia. Cuman yang bapak ini, Bu, kalau orang pesta tuh, Bu, ya, bersalaman nih, Bu, lembut tangan ibu itu tadi, tengoklah harum. Jahat, Bu, jahat. Tapi memang tidak semuanya, rata-rata ya, rata-rata. Kenapa bapak ini ketawa, Bu? Nyata, nggak ada ndak ya, Pak. Setelah dari mata, di mata itu sejajar dengan telinga, kemudian ruh ditiupkan ke hidung. Nah, waktu di hidung itulah Nabi Adam bersin, Pak. Nabi Adam bersin. Maka kata Allah, bacalah alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah itu zikir tua tuh, Pak. Zikir tua yang pertama apa, Pak? Subhanallah. Sewaktu malaikat yang menjaga aras Allah keberatan mengangkat aras Allah, maka Allah perintahkan mereka membaca subhanallah. Jadi ada beban yang berat dalam hidup ini. Di lockdown kemarin, Pak, payah rezeki, dagang susah, perbanyak mengucapkan subhanallah. Kalau soal lockdown, parahlah lockdown kami lagi, Pak. 3 bulan tidak ceramah, bisa Bapak bayangkan tak? Tapi ternyata, Bu, rezeki tidak di lockdown Allah kalau kita tidak mengeluh. Asal jangan ngeluh aja, Pak. Santai aja, kita akan terlewati. Ngeluh pun kita, Bu, apa jalan keluarnya, Pak? Sabar aja lah. Tetap ada jalan keluar. Kemudian, Bu, ya, apalagi zikir setelah alhamdulillah? Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya, itulah Nabi yang pertama untuk berdakwah, Pak. Untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sewaktu penyembelihan Nabi Ismail, ternyata kambing yang tersembelih, saking bahagianya Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan dalam riwayat ini diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Takjub Rasulullah mendengarnya. Kemudian Rasulullah katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lengkaplah zikir itu jadinya, Pak. Setelah itu, Bu, ya, ruh terus masuk ke perut. Jadi melalui
tidak ada keterangan di mulut. Karena apa, Pak? Yang membuat mulut bicara adalah mata. Kalau orang buta, Bu, apa yang mau dibilang ya, Bu? Tapi kalau kita melihatnya, Bu, tengoklah tuh, tidak salah keuntung hidupnya. Udah hidup miskin, gaya, parah pula. Itu kan gara-gara mata, Pak. Mata ini yang membuat mulut bicara. Begitu sampai di perut, lapar Nabi Adam, karena tadi mata sudah melihat banyak buah-buahan surga. Makanya ketika kita kalau jalan-jalan sore di bulan Ramadan itu, Pak, banyak orang lapar mata. Padahal pas berbuka, Bu, isi kurma 2-3 biji tambah air putih, kenyang. Risoles tinggal, bakwan tinggal. Waktu sebelum berbuka itu bukan main lagi, Pak, bususun tuh, Bu. Risoles, bakwan, pecal, udah bersusun. Sampai lama betul iklan di TV ngamuk deh, Pak. Dia aja ngomong tiap hari ini. Iya, orang belum waktunya, Pak. Gimana lagi? Begitu azan, berapa sanggup perut kita, Pak, nampungnya? Tidak sanggup banyak. Mata ini yang membuat perut lapar. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam langsung meloncat sementara ruh belum sampai ke kaki. Terjatuh, Bu. Apa kata Allah? Khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Itulah sifat asli kita, Pak. Tergesa-gesa. Karena Nabi Adam dulunya tergesa-gesa. Belum selesai ruhnya lagi, dia sudah loncat. Sampai kita kadang sholat pun tergesa-gesa, membaca Al-Quran pun tergesa-gesa. Jadi ada seorang laki-laki yang satu hari itu kerja, Pak, rasa tidak cukup 24 jam itu. Begitu dia bertanya ke seorang ulama, tidak pernah bisa aku ada waktu untuk keluarga, sibuk betul bekerja. Maka kata ulama ini, luangkan waktumu membaca Al-Quran 15 menit sebelum engkau pergi. Wah, nambah kerja nih. Tergesa-gesa dia selama seminggu membaca itu, Pak, tetap dilakukannya, tapi tergesa-gesa. Di hari ke-8, apa pengakuan pemuda ini? Aku membaca Al-Quran perlahan-lahan. Aku bisa membaca 1 juz tidak terburu-buru, dan aku tidak terlambat bekerja. Seluruh pekerjaan tuh didiskon setengah jadinya, Pak. Yang harusnya kerja 1 jam, jadi 30 menit menyelesaikannya. Nah, itulah keajaiban kalau kita beribadah santai. Makanya kata Rasulullah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi tempat santai nih, Pak. Sholat itu tempat santai, bukan tempat untuk ngejar rakaat banyak. Sholat duha hantam sampai 12, tapi kecepatan tinggi, Pak. Macam ada yang sholat tarawih yang 23 rakaat 7 menit, Pak, ya. Kan tersebar viral itu. 7 menit, Bu. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut kita, Pak, terantuk kepala kita tuh, Pak. Kita tidak biasa gitu. Secepat-cepat kita sholat di Pekanbaru nih, Pak, 11 rakaat setengah jam rata itu, Pak. Setengah jam santai kita sholatnya. Cuman begitu sholat sunat nampak aslinya, Pak. Itu kadang kita nih nampak aslinya pas sholat sunat tuh, Pak. Terutama kadang kami yang kadang disuruh jadi imam, Bu, waktu jadi imam tanggung mantap, Pak, panjang. Pak, sholat sunat qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Kadang tadi baca subhanallah azimi dan tidak baca cepat, langsung tegak. Jadi kenapa kita susah jadi orang baik? Belum sampai darah yang membawa oksigen dari jantung ke otak itu kita udah duduk balik, Pak. Jadi tidak pernah kena neurokorteks kita itu oleh darah yang membawa oksigen. Setelah sempurna, Bu, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah malaikat semua bersama-sama illa iblis, kecuali iblis. Protes waktu itu Azazil, Bu. Aku senior, dia baru muncul baru, akulah sujud sama dia. Nah, sifat iblis yang seperti ini, Pak, ada di tengah-tengah kita. Dia pula yang terpilih baru kemarin, baru tuh. Aku udah tua, aku udah lama. Itu iblis tuh, Pak. Karena iblis yang berkata seperti itu pertama kali. Jadi Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang tawaduk. Kadang-kadang ada orang, Pak, ala ustadz muda itu pula kita dengar. Tapi Bapak Ibu mau duduk, Pak, berarti dia terbebas dari sifat iblis, Pak.
Kadang diangkat orang kerja ini muda dia baru tuh, mana lah tahu apa-apa dia. Nah, itu namanya sifat iblis. Jadi iblis waktu itu tidak mau dia sujud. Iblis ini Bu ya, begitu dia diusir, dikutuk oleh Allah, diterimanya Pak. Itulah keras hati iblis itu. Diterimanya Bu. Aku tidak akan mau sujud sama dia. Dia baru, aku udah lama. Diusir Allah, pergi dia Pak. Mau dia pergi, tidak pula, tapi masih berada di sekitar surga Pak. Tapi iblis itu pernah jenuh Pak. Udah bosan dia menggoda manusia ini Pak ya. Di zaman Nabi Musa, dia katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa. Ini dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, kitab Talbisul Iblis. Mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk aku. Udah bosan aku Musa. Tolonglah minta ampun. Semangat Nabi Musa Pak. Ya Allah, iblis ingin bertobat. Iblis mohon ampun melalui aku ya Allah. Kata Allah, aku terima tobatnya Musa. Syaratnya sujud dia di makam Nabi Adam. Mendengar itu bangkit, sombongnya balik lama. Hidup aja dia nak mau aku sujud, mati pula dia aku sujud. Ada jadilah. Tidak jadi Musa. Tapi aku berterima kasih sama kau Musa. Aku membalas jasa kau. Aku berikan kau rahasia yang mana aku sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Apa itu kata Musa? Hati-hati kau duduk dengan perempuan yang bukan mahrammu, karena aku sangat kuat waktu itu, sulit untuk dikalahkan. Nah, itulah yang hati-hati kita Pak. Kadang Bu ya, pernah dulu di lampu merah Polda nih, saya di belakang, ada suami istri boncengan, di sebelahnya guru senam aerobik Pak. Ini gini mata bapak tuh Bu, dicubit sama istri, bikin malu abang, orang ramai ini ya. Abang nengok kantor gubernurnya, enggak kan itu abang tengok, padahal nengok itu. Payah Pak, payah tuh Bu. Kadang pakai istighfar pun pandang juga Bu. Astaghfirullahalazim. Susah Pak. Itulah iblis paling kuat. Ahli-ahli ibadah Pak banyak rontok gara-gara ini Pak. Iblis itu dia tetap masih ada sampai sekarang. Siapa dulu ahli ibadah yang kena Pak? Barsiso. Itu ahli ibadah masa Bani Israel. Taat ibadah. Iblis menjelma menjadi manusia, pura-pura belajar agama dengan dia. Makanya diterimanya Pak. Begitu iblis ini menjelma menjadi manusia, belajar agama dengan Barsiso, semangatlah Barsiso ini mengajarnya. Tapi yang membuat Barsiso ini heran Bu, baru 1 minggu iblis ini bersamanya, tapi ibadahnya lebih kusuk daripada dia Pak. Itu yang membuat dia heran. Ditengoknya iblis ini sholat sesuai dengan syariat waktu itu, tidak menghadap kiblat Bu, membelakangi kiblat Pak, dan menangis terseduh-seduh. Itu yang membuat Barsiso penasaran. Kau baru seminggu sama aku, kok bisa kau sholat sekusuk ini? Kau tidak menghadap kiblat dan kau menangis-nangis. Aku ini banyak dosa guru, malu aku menghadap ke arah Allah. Lagi pula kan guru berkata Allah itu ada di mana-mana. Nah itu kenanya pertama Pak. Jadi tidak harus kita sholat menghadap kiblat. Kan sampai sekarang aliran ini masih ada Pak. Allah itu di mana-mana. Padahal Al-Baqarah 144 udah dikatakan kemanapun kalian menghadap, hadaplah muka kalian ke Masjidil Haram. Udah jelas kiblatnya kita ke sana. Tapi iblis ini berhasil mempengaruhi Barsiso Pak. Betul juga anak murid aku nih ya. Terus kok bisa kau tuh sembahyang tuh menangis-nangis itu macam mana caranya Pak? Aku aja Pak ya. Kata iblis ini, buat dosa. Kalau kita berdosa nih guru, enak kita ibadah. Betul juga nih. Itu ada betulnya tuh Pak. Itu rayuan iblis tuh Pak. Cobalah Bu ya, kalau kita datang ke lembaga permasyarakatan, perhatikan orang tuh sholat Pak, menangis Pak, menyesal terhadap dosa, terkenang istri, terkenang anak, tapi sudah keluar bangkit antu balik tuh Pak. Memang payah Pak. Lain pula nampak mencandu orang di penjara nih Bu. Ada yang sampai berkali-kali Pak, sampai panggil om anaknya sama dia Pak. Kasusnya itu aja. Pertama 3 tahun, keluar sebentar, masuk lagi kasus yang sama 4 tahun, keluar lagi, masuk lagi Pak, bertambah-tambah aja hukumannya Pak. Nampak mencandu maksudnya gini Pak, dia udah kenal di dalam tuh Pak, jadi sayang pula rasanya bertahun-tahun bersama gitu ya Pak ya, mungkin gitu.
Jadi tidak enak pula rasa keluar dari sana lagi. Mereka menangis karena apa? Banyak dosa. Apa kata Barsiso ini? Menurut kau supaya aku kusuk nih, Pak, udah waktu berbunyi nih Pak. Berbunyi kan Pak. Ini agak meleleh sekarang ceramah nih Bu. Karena apa? Waktu Isya lama. Saya takut Bapak Ibu muak lah nengok saya. Jadi Pak, begitu dikatakan dia buat banyak dosa guru, maka akan tenang ibadah kita. Nah, menurut kau dosa apa yang harus aku lakukan? Bertanyalah dia ke muridnya nih Pak. Bagaimana kalau membunuh guru? Kalau membunuh aku tidak berani. Itu besar dosanya. Bagaimana kalau berzina guru? Wah, berzina itu apa lagi? Kalau gitu yang ringan aja guru. Minum khamar. Kan guru sendiri yang tahu. Akhirnya dia beli khamar, sembunyi dalam kamar, dia minum, mabuk. Nampak perempuan, dizinainya Pak. Itu hilang imannya Pak. Dizinainya, setelah dia sadar, ini perempuan ini bakal buka mulut nih. Akhirnya dia bunuh. Itulah Bu, cara iblis menghancurkan manusia. Bertahap ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Ini baru sampai ke halaman 59 sebetulnya Pak. Ada sampai 59. Masih tentang Nabi Adam alaihissalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.